Di era sekarang ini memang tidak mudah untuk mencari kerja. Namun bukan berarti tidak ada cara yang bisa dilakukan untuk mencari kerja. Tapi banyak orang yang baru selesai menempuh pendidikan dan pengen cari kerja, tapi dia bingung harus memulai dari mana. Jangan khawatir, karena terdapat banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencari kerja. Dan saat ini aku lagi bareng salah seorang HRGA di salah satu perusahaan startup di Kota Bandung. Dan inilah dia. Halo, Sobat LS. Halo Sobat LS, boleh perkenalkan dulu? Oke, boleh kenalin, nama saya Hadi Tejo, biasa dipanggil Tejo. Sekarang saya kerja di salah satu kantor startup di Bandung. Jabatan saya sekarang sebagai HRGA Manager. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas mengenai gimana sih cara, misalkan aku baru lulus kuliah atau baru lulus SMK dan SMA, tapi bingung untuk mencari kerja harus memulai dari mana nih? Kira-kira menurut Bang Tejo ya, menurut Bang Tejo sendiri, langkah awal yang harus dilakukan tuh apa sih? Langkah awal, ya pastinya teman-teman harus buat CV nih kalau langkah awalnya. Terus teman-teman harus punya link yang banyak nih. Tentunya kan teman-teman yang lulus SMK, SMA, ataupun kuliah, biasanya ada teman yang duluan dapat kerja tuh, nah bisa ditanya tuh, siapa tahu ada lowongan di kantornya. Terus internship pastinya, kalau yang kuliah ataupun magang, nantinya itu internship sama magangnya dicari link aja apakah bisa lanjut nanti pas magangnya kerja langsung atau lanjut internship, ataupun nanti di link internship itu ada lowongan kan bisa jadi tuh. Dan berguna juga kan ini untuk internship kan sertifikatnya. Oh, jadi nanti bisa dicantumin di CV ya? Dicantumin di CV. Oke, selain itu terus, relasinya juga ya? Relasinya juga tadi. Terus gabung juga portal-portal tuh kayak misalnya info lowongan kerja di grup Facebook, WA, Telegram tuh banyak kan, atau yang memang portal cari kerja kayak misalnya LinkedIn, Jobstreet ataupun Glints yang gede-gede itu ya, dan masih banyak yang lainnya. Oke, nah ini buat teman-teman yang baru lulus SMA, SMK atau baru lulus kuliah, buat teman-teman yang bingung untuk memulai karir tuh seperti apa sih? Pertama yang tadi buat CV ya tentunya. CV juga kan ada dua ya. CV tuh ada dua, ada yang CV kreatif dan CV ATS ya. Nah itu juga kita perlu ya, atau misalkan tergantung bidang yang kita tuju mau kemana? Sebenarnya tergantung siapa sih namanya? Rekruternya. Sebenarnya tergantung rekruternya. Ada rekruter yang nggak mau ribet, ya dia pakai ATS karena gampang tuh nyortirnya tuh. Oh, jadi kalau CV ATS itu dibacanya screeningnya oleh sistem gitu ya? Bisa jadi via sistem. Terus misalnya ada untuk rekruter ini kan jabatan terendah untuk teman-teman rekruter itu sebenarnya draftnya. Nah untuk draftnya itu kan bisa dimasukin tuh ke sistem. Jadi nyarinya gampang. Untuk lowongan ini misalnya buka lagi gede-gedean kan, untuk lowongan ini tinggal di search keluar. Nah kalau untuk yang kreatif ya teman-teman bukan yang mau ribet ya, tapi memang beberapa lowongan tuh emang harus dilihat dari CV kreatifnya gitu. Oke, nah terus tadi kan Bang Tejo udah kasih tahu nih salah satu caranya yaitu mencari relasi. Misalkan kita punya teman-teman yang udah pada duluan kerja, jadi kan nanti kita dapat info nih dari mereka bahwa perusahaan mereka lagi buka lowongan dan lain-lainnya. Tapi misalkan aku udah punya teman aku udah kerja di sini dan terus dia nawarin nih ada lowongan. Tapi aku insecure karena aku merasa kapasitas diri aku belum cukup gitu. Gimana nih caranya? Aku merasa aku masih kosong nih gitu. Ya tadi ikut internship tadi bisa. Terus sekarang kan banyak banget course ataupun ebook itu bisa di searching itu. Jadi kan kalau course kan biasanya berbayar ya, walaupun ada beberapa course yang gratis. Tapi untuk ebook kan banyak sekali di Google juga dicari untuk ebook yang gratis, itu bisa di-download, kita pelajari sendiri. Nanti pengetahuan kita dari ebook ataupun ikut course tadi kan bisa dimasukin di CV tuh. Nah, itu kan menjadi nilai tambah untuk teman-teman. Oke, jadi bisa ikut pelatihan mungkinnya salah satunya. Selain kita bisa dapat insight baru, terus kita juga bisa dapat kayak sertifikatnya bisa kita masukin ke CV mungkin ya, kayak gitu. Nah, terus misalkan aku misalkan kerja tapi nggak sesuai dengan jurusan saat aku kuliah nih, kira-kira itu gimana? Maksudnya melamar mungkin ya? Iya, aku melamar kerja tapi nggak sesuai dengan jurusan kuliah. Ada beberapa perusahaan tuh nggak ngikat itu. Terus ada jabatan-jabatan yang bener-bener luas, biasanya nggak harus dari jurusan kuliahnya. Nah jadi misalnya nih kayak contohnya
kalau kita bisa menjual diri kita dari passion kita tadi. Ada teman saya juga yang kuliahnya jurusan bahasa Arab tapi sekarang kerjanya sebagai content creator, terus video editor. Nah, dengan cara gimana? Nah, dalam itu tadi ikut course kan sebelumnya kan. Terus pas CV-nya dimasukin, jangan lupa CV kreatifnya disertakan hasil-hasil karyanya di portofolio gitu. Oke, jadi nggak sebenarnya walaupun tidak linear juga nggak jadi soal. Yang penting kita ada pembuktian bahwa kita bisa nih di bidang ini. Jadi gitu. minat bakatnya terbukti gitu. Oke. Nah, itu dia teman-teman, tadi kan udah dijelasin apa aja sih yang perlu disiapin untuk kamu khususnya fresh graduate yang akan memulai untuk mencari kerja. Nah, setelah itu misalkan kamu udah daftar kerja dan udah lolos sampai tahap interview nih. Mungkin teman-teman bingung juga nih gimana sih cara interview yang baik, cara menjawab pertanyaan dari recruiter tuh seperti apa. Kita bakal bahas juga tapi di video selanjutnya. Jadi jangan lupa tonton terus video dari YouTube-nya Luar Sekolah. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @luarsekolah. Sampai jumpa di video selanjutnya.